seorang YouTuber dalam podcast itu bertanya kalau dia pindah agama dari Kristen ke agama lain gitu loh. Apakah masih bisa dia tetap masuk surga? Jawabannya kalau kita merujuk kepada Alkitab ya, clear kan? Enggak lah, harusnya nggak mungkin gitu loh. Matius pasal yang ke-10 ayat 38 itu kan jelas. Kalau kamu menyangkal aku di depan manusia, aku pun akan menyangkal kamu di depan Bapakku. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Oke, brother awak, brother gua. Siap. Ini kita setelah sempat viral nih video kita yang kemarin, brother. Banyak tuh viral semua Ya, rata. nanti coba di bro, boleh kali bro tunjukin YouTube kita di sini bro, sekaligus supaya pencinta Igrea Ngopi ini juga bisa subscribe, juga bisa sharing YouTube kita. Tolong tampilin bro, sekaligus tunjukin mana yang kemarin viral ya kan. Ada banyak komen-komennya. Jadi hari ini kita selalu ada dalam wacana atau sekaligus tujuan untuk memperindah dunia ini lewat Injil kebenaran, dan dari obrolan kita ini pesona Injil yang kita tonjolkan, bukan pesona kami ya kan, walaupun kita juga mempesona benar. Sekali bro, sambil lu nyari, aku mau kasih pengantar nih terkait dengan topik atau obrolan yang akan kita bahas, brother. Jadi yang kita akan bahas kali ini, aku mau ngajak brother, lagi-lagi ini semacam core dari agama Kristen atau kekristenan. Kita bicara tentang anugerah atau kasih karunia. Nanti aku akan coba gali lebih jauh brother terkait dengan kasih karunia. Mungkin yang pertama, pertanyaan krusial yang mau aku tanyakan adalah, kata kasih karunia ini atau konsep tentang kasih karunia ini kan nampaknya ya, cuman ada di kekristenan, nampaknya. Nanti berarti coba bisa elaborasi. Supaya juga mengedukasi jemaat Tuhan dan semua orang percaya yang ada di seluruh dunia ataupun yang belum percaya, nanti berarti coba kasih tahu secara definitif sebenarnya kasih karunia itu apa sih. Nah, lalu yang kedua adalah apakah kasih karunia ini ada juga di agama-agama lain? Atau apa yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain? Apakah kekristenan hanya karena ada kasih karunianya? Dan sebenarnya kasih karunia ini nanti bisa dielaborasi lebih jauh, mengapa sangat signifikan bagi kehidupan orang percaya ataupun seluruh manusia. Mengapa kasih karunia ini sangat signifikan untuk kita bahas. Berarti ingat ya pertanyaanku ya, itu pertanyaan mendasar lebih dahulu. Nah ini, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan, pencinta Igrea Ngopi, inilah YouTube kita, Igrea Ngopi, bagian yang ini nih, yang viral nih, 20.000 satu bulan yang lalu. Jadi silakan tonton seluruh isi dari podcast ini. Ada devotionnya juga. Ini semua akan memberkati Bapak Ibu dan semua akan memberikan, saudara akan tercengang-cengang lah istilahnya melihat bagaimana Injil itu sangat mempesona dari obrolan-obrolan kami. Silakan ditonton. Sekali lagi subscribe YouTube kita yaitu Igrea Ngopi. Silakan di-subscribe, di-share dan di-komen, tentu untuk membangun jemaat Tuhan. Oke, bro. Mulai dari pertanyaan aku yang mendasar tadi. Ini kan jadi core dari kekristenan, jantung dari kekristenan. Bahkan kalau bisa kita lihat dari ini nih pertanyaan, kan aku ingat, apakah kasih karunia itu baru ada di PB atau dari PL sudah ada? Nah itu salah satunya. Jadi, silakan dijawab mulai dari pertanyaan pertama. Ini menarik sekali ya. Jadi berbicara tentang kasih karunia, seharusnya kita pandang sebagai sesuatu yang selalu menyenangkan, menarik, dan menggetarkan jiwa setiap kita. Kenapa begitu? Karena seluruh eksistensi kehidupan kita ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Tidak ada bagian dari kehidupan kita yang tidak ada kasih karunia Tuhan di sana.
Oke. Artinya bahkan Mantap. kita bisa ada sampai hari ini pun itu karena kasih karunia Tuhan. Wow. Jadi kalau kita bicara tentang kasih karunia Tuhan, itu bukan hanya dalam konteks keselamatan, di mana memang kita mengakui we are saved by the grace alone. Efesus 2 ayat 8. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tetapi hendaknya kita menyadari lebih lanjut bahwa dalam seluruh aspek kehidupan kita ada kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Jadi kalau mau ditanya apa yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lainnya, ya jelas terletak pada ajaran tentang kasih karunia Tuhan. Jadi saat dimana agama-agama pada umumnya menekankan moral baik, perbuatan baik, ya kan, untuk mereka diperkenankan oleh Tuhan, untuk mereka diterima oleh Tuhan, kekristenan itu jelas berbeda dengan semua agama yang ada. Kita diterima, diperkenankan oleh Tuhan bukan karena banyaknya perbuatan baik yang kita lakukan atau karena saking baiknya kita, tetapi sebaliknya karena kebaikan Tuhan semata lewat kasih karunia-Nya. Jadi penerimaan kita, bahkan kalau kita lihat Roma 5 ayat 8 dan 10, inilah kekristenan itu. Ayat ini bisa menjelaskan kepada setiap kita apa yang membedakan kekristenan dengan agama-agama pada umumnya. Sorry, langsung buka bro, ayatnya bro. Roma 5 ayat 8 dan 10 Roma itu. 5 ayat 8, terus bro. Jadi sambil dibuka. waktu kita menjadi seteru, waktu kita berdosa, Tuhan sudah menerima kita. Artinya ya kita dicerahkan, mata kita dibukakan untuk melihat bahwa penerimaan Tuhan itu bukan bergantung pada kelayakan kita. Karena pada hakikatnya kita adalah orang yang berdosa dan layak untuk dibinasakan. Tetapi lewat kasih karunia-Nya kita dilayakkan. Nah, inilah perbedaan kekristenan dengan semua agama-agama yang ada. Jadi, kekristenan tanpa kasih karunia akan kehilangan makna, bahkan relevansi. Jadi, urgent sekali sifat dari kasih karunia itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kalau brother tadi singgung terkait dengan apakah dalam konteks PL itu sudah ada kasih karunia Tuhan. Nah, ini perlu kita jawab dengan clear ya. Jadi, kasih karunia Tuhan itu... Soalnya ada anggapan dari dalam orang Kristen sendiri bahwa kasih karunia itu ya adanya waktu ada di PB. Jadi, PL itu Bapak merancangkan nanti zamannya PB itu zamannya Yesus, itu zaman kasih karunia, baru zaman Pentakosta, Roh Kudus. Itu supaya nggak misleading, miskonsepsi. Ya, sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang kasih karunia, ini dulu poin yang kita perlu clear. Ada kelompok yang mengatakan bahwa Allah PL dan Allah PB itu beda. Beda, ya. Dimulai dari Marcion. Jadi dianggap bahwa Allah PL itu suka marah, suka berperang, suka bunuh orang, gampang membunuh, gampang menghukum, bahkan ada yang ditelan bumi hidup-hidup. Jadi digambarkan betapa mengerikan, like a monster, ya kan, seperti monster Allah dalam konteks PL. Tapi kalau di PB itu penuh dengan kasih karunia, suka memberkati, mudah memaafkan. Sesalah bagaimanapun kita, tetap Tuhan menerima kita apa adanya. Nah, pertanyaannya dengan deskripsi seperti ini, apakah itu membuat kita berkesimpulan Allah PL dan Allah PB itu berbeda? Tentu tidak. Di dalam PL kita juga bisa menemukan betapa banyaknya dan luar biasanya kebaikan Tuhan itu. Betapa Tuhan menyatakan kasih karunia, kemurahan, atau pertolongan. Secara khusus misalnya kita lihat bangsa Israel. Bangsa Israel diperbudak di Mesir 430 tahun. Lalu Allah mengasihani mereka dan membawa mereka keluar melalui Musa ke tanah perjanjian. Kurang lebih mereka ada di padang gurun 40 tahun. Lalu dalam padang gurun tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tetapi Allah sering sekali menyatakan mujizat, pertolongan kepada bangsa Israel, sehingga sekalipun mereka ada di tempat di mana tidak ada kehidupan, mereka tetap bisa hidup. Karena ada Tuhan yang hidup yang menyatakan kasih karunia kepada mereka. Ini bicara tentang kasih karunia. Kejadian 6 ayat 8, di mana Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ester 2 ayat 17, Amsal 12 ayat 2. Jadi sebenarnya dalam perjanjian lama, Allah itu menyatakan kasih karunia-Nya. Jadi Allah bukan baru menyatakan kasih karunia-Nya dalam PB. Kalau kita bicara tentang penggenapan dalam perjanjian baru,
Ya, itu kan dimulai dari perjanjian lama, di mana Allah menyatakan janji keselamatan. Nah, ini juga bicara tentang apa? Kan kasih karunia Tuhan. Lagi-lagi tadi ya, kayak bangsa Israel, brother. Coba kurang apa gitu loh. Bangsa Israel dalam hal kebaikan Tuhan. Mereka adalah bangsa yang benar-benar menyaksikan secara langsung kedahsyatan kuasa Tuhan. Bangsa-bangsa ditaklukkan. Bahkan ketika jumlah mereka tidak lebih besar daripada musuhnya, bisa mereka menaklukkan semuanya. Karena apa? Ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Tuhan yang berdaulat yang menyertai mereka. Apakah ini bukan kasih karunia? Jelas, ini adalah kasih karunia. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, siapa bangsa Israel? Bukan karena hebatnya mereka menjadi bangsa yang ditakuti oleh banyak bangsa pada waktu itu. Tapi karena hebatnya Tuhan, karena baiknya Tuhan, yang membuat mereka tetap bisa eksis. Bahkan kita tahu, brother, ya kan, mereka pernah menjadi bangsa yang tercerai berai. Tercerai berai, betul. Ya kan, mereka kemana-mana. Lalu singkat cerita, itu kan dimulai dari tahun 70 ketika Bait Suci Allah itu dihancurkan. Singkat cerita, tahun 1948, kalau saya tidak salah, dia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Jadi kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, gak mungkin semuanya itu ada. Jadi kalau kita melihat sejarah keberadaan dari bangsa Israel, itu berbicara tentang Allah yang berkasih karunia kepada bangsa Israel. Jadi jangan dianggap bahwa seakan-akan Allah itu baru menyatakan kasih karunia dalam PB, tapi dalam PL juga sudah jelas dan clear dan banyak sekali. Tetapi puncak dari kasih karunia Allah adalah ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Wow. Gitu, bro. Ada satu kutipan yang aku ada catatan di sini dari Steve Mayvey ya, bukan Allah yang murka. Dia memulai tesisnya dengan kasih selalu mengambil inisiatif tanpa menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh penerimanya. Apakah ini sebagai bisa dikatakan definisi dari kasih karunia itu sendiri, brother? Setuju. Ini definisi yang sangat tepat menurut saya. Jadi gini, brother. Jadi memahami segala sesuatu itu karena kasih karunia Tuhan. Memahami bahwa Tuhan yang selalu berinisiatif untuk menyatakan kebaikannya, menghindarkan kita, menghindarkan kita untuk menjadi sombong. Kenapa? Memang kita ini orang-orang sombong. Ya, karena gini, brother. Kita dalam hidup ini kan harus kita akui, brother. Seperti yang saya katakan tadi, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu kan milik Tuhan. Dan kita bisa menikmati itu karena Tuhan. Bahkan udara saja kita sehat sampai hari ini, itu kan dari Tuhan, karena Tuhan. Jadi apakah ada sesuatu ya dalam hidup ini yang membuat kita berbangga diri dan merasa bahwa semua yang ada pada kita, kehebatan kita itu karena kita? Seharusnya kan nggak ada. Kalau kita menyadari semuanya adalah dari Tuhan dan karena Tuhan. Dan seharusnya semuanya juga adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi menyadari bahwa semua karena kasih karunia Tuhan membuat kita jauh dari yang namanya kesombongan. Oke. Jadi pada dasarnya kasih karunia itu bukan karena kelayakan kita menerima ya. Tapi karena memang kita nggak layak, lalu Tuhan berikan kasih karunia itu. Kita tidak berbuat sesuatu. Kalau kita berbuat sesuatu kan katanya upah. Tapi karena kita tidak berbuat sesuatu lah, kemudian kita yang nggak layak ini dikasih pemberian oleh Tuhan, itulah kasih karunia. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu karena apa yang kita kerjakan, itu namanya upah. Ya kan? Nice. Anugerah itu atau kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan tanpa memandang kelayakan. Itulah kasih karunia. Jadi bukan karena ada sesuatu yang baik yang ada pada kita yang membuat Allah menganugerahkan keselamatan bagi setiap kita. Makanya kalau kita melihat Efesus 2 ayat 8 itu kan jelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jadi Tuhan hendak menegaskan kepada setiap kita bahwa bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan kita selamat. Tetapi ini juga harus dipahami. Karena nggak sedikit orang Kristen menyalahpahaminya, brother. Salah paham. Bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nanti kita bisa bahas itu panjang lebar. Nah, lebih jauh lagi dan lebih luas lagi, brother. Ini sebenarnya kasih karunia ini apakah hanya diperuntukkan untuk orang Kristen atau untuk semua orang kasih karunia ini? Karena ada juga beberapa anggapan menggunakan
saya tidak tahu apakah nanti berarti bisa jawab. Menginterpretasikan bahwa aku hanya mengasihi kepada siapa aku mau mengasihi. Ya, ya. Dengan kata lain, ya kalau memang hanya orang tertentu yang aku mau kasihi, itu teks loh. Ya, ya. Hanya orang tertentu yang aku bisa kasih karunia, ya memang ini enggak gitu. Ini sedikit provokatif. Berarti bisa menjembatani ini bagaimana? Oh iya, jadi kasih karunia. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kehidupan kita adalah karena kasih karunia Tuhan, seperti definisi kita di awal, itu bukan hanya dalam konteks keselamatan. Maka dalam konteks ini, kasih karunia Tuhan itu adalah untuk semua orang. Untuk semua orang, oke. Ya, karena apa? Karena udara, air, ya, terkait dengan alam ciptaan, dengan segala isinya, itu kan semuanya dari Tuhan. Kita bisa menikmati semuanya itu ya karena Tuhan yang penuh dengan kasih karunia itu gitu loh. Nah, tapi kalau kita mau kaitkan dengan keselamatan, nah itu dua hal yang berbeda. Oke. Kalau kita bicara tentang orang-orang yang sudah mendengarkan Injil tapi menolaknya atau pernah gitu loh jadi Kristen lalu tiba-tiba pindah agama menjadi murtad. Nah, bagi orang seperti ini tidak ada kasih karunia Tuhan bagi mereka. Kalau kita bicara tentang keselamatan gitu loh. Misalnya begini, kan ada podcast yang lagi viral waktu itu. Seorang YouTuber dalam podcast itu bertanya kalau dia pindah agama dari Kristen ke agama lain gitu loh. Apakah masih bisa dia tetap masuk surga? Jawabannya kalau kita merujuk kepada Alkitab ya, clear kan? Enggak lah, harusnya nggak mungkin gitu loh. Karena kalau kita coba buka Bang, Matius pasal Minta tolong lu, Bro. Matius pasal yang ke-10 ayat 38 itu kan jelas. Kalau kamu menyangkal aku di depan manusia, aku pun akan menyangkal kamu di depan Bapakku. Jadi Allah tidak mungkin memaksa kita untuk menerima Dia. Allah dalam kedaulatan dan kasih-Nya memberikan kita ruang untuk memilih gitu loh. Kalau kita mau selamat dengan kita datang kepada Dia. Tapi kalau kita memang tidak mau percaya kepada Dia, ya maka kebinasaan adalah sesuatu yang menanti kita. Oke. Nah, Matius pasal yang ke-10 ayat 38. Matius 10, Bang Li, tolong. Ya, barang siapa? Ayat 33. 33 berarti. Matius 10 ayat 33. Nah ini dia. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Jadi kalau kita murtad, meninggalkan Yesus, ya, pindah agama, maka kepastian keselamatan kita atau kita berharap untuk masuk surga itu lenyap, itu hilang. Karena apa? Dalam konteks kekristenan itu jelas sekali, baik para rasul bahkan Tuhan Yesus sendiri mengarahkan kita untuk selamat dengan percaya kepada Dia. Alkitab menyaksikan Yesus itu sebagai satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan, ini clear gitu loh. Ini bukan sesuatu yang kita karang-karang, ini Alkitab yang menyampaikan, Alkitab yang menegaskan. Jadi kalau ada orang ya benar-benar mengaku dirinya Kristen, dia harus memahami ini karena ini dasar dari kekristenan, inti dari kekristenan. Nah, kalau dia sudah memahami ini, bagaimana mungkin dia mengharapkan masuk surga dengan cara meninggalkan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat? Jadi kalau dia tinggalkan ini, ya sudah nggak ada lagi garansi untuk dia bisa selamat lah. Jadi itu adalah pertanyaan yang salah untuk dilontarkan gitu loh. Apakah saya masih bisa masuk surga? Loh, dengan kamu pindah agama, berarti kamu mengingkari dia sebagai satu-satunya jalan. It's very simple gitu loh. Ini yang dimaksud dengan kasih karunia yang menyelamatkan ya, Bro? Iya, jadi kalau dia gitu loh, ingin selamat, ya kan masuk surga, ya tinggal kamu minta ampun, minta maaf gitu loh. Kamu datang kembali kepada Kristus dan kamu pasti diselamatkan. Misalnya Yohanes pasal 8 ayat 24, kan jelas di situ Yesus sendiri ngomong, kalau kamu tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kan jelas, Yohanes 14 ayat 6, ini adalah ayat yang sangat populer sekali. Pada umumnya orang Kristen pasti hafal lah. Ya kan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi jelas. Kayaknya lebih lancar kalau berarti ngomongnya pakai bahasa Inggris, Pak. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kisah Rasul 16 ayat 31.
Paulus menyarankan untuk orang datang atau percaya kepada Yesus untuk diselamatkan. Jadi ini sebagian ayat dari banyak sekali ayat yang bisa kita tunjukkan, brother, untuk menunjukkan eksklusivitas Yesus sebagai satu-satunya jalan. Jadi tidak ada kita memberi ruang sedikit pun pada yang lain selain Yesus, tidak ada. Dialah jalannya. Nice. Jadi kasih karunia ini erat hubungannya dengan keselamatan dong kalau gitu. Ya, tapi kalau tadi secara definitif, ya kan, cakupan dari kasih karunia itu bukan hanya dalam konteks keselamatan. Jadi kehidupan kita sampai hari ini pun itu karena ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Karunia Tuhan. Misalnya coba 1 Korintus 15 ayat 10, Bang Li. Boleh, 1 Korintus 15 ayat 10. Ini terkait dengan pernyataan Paulus ya. Tetapi ada juga loh orang di lapangan itu, kalau bahasa Titus itu menghina kasih karunia. Orang-orang seperti apa tuh? Kalau bisa berada elaborasi. Ya. Kita sudah hidup dalam kasih karunia, tapi tidak mengaktualisasikan dalam kehidupan kesehariannya. Boleh. Menghidupi kasih karunia itu. Nanti kita buka Titus 2 ayat 11 dan 12. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Nah, kita bisa ada sampai hari ini pun, brother. Kita bisa sehat, bisa melakukan segala sesuatu, dipercayakan Tuhan banyak hal, kita punya kepercayaan, kita punya tanggung jawab. Itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Harus kita sadari betul itu. Seperti yang saya katakan tadi, brother. Kita sadari betul supaya apa? Nggak ada ruang bagi kita untuk membanggakan diri, menyombongkan diri. Semua hidup kita ini diawali kasih karunia. Ditopang, diawali dan terus berlanjut dalam kasih karunia Tuhan. Coba ada hari di mana nggak ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Selesai kita. Selesai kita. Nah, ini masih berlanjut. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tidak pernah ada kasih karunia Tuhan yang sia-sia dalam hidup kita. Semuanya itu pasti beroperasi. Semuanya itu pasti bekerja. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini menarik, brother. Apalagi bagi orang Kristen, ini harus kita pertegas. Kasih karunia Tuhan itu memang dahsyat luar biasa dan yang menghidupkan kita atau menyelamatkan atau mengubahkan hidup kita. Revolusioner sifat dari kasih karunia itu. Tapi kasih karunia itu nggak membuat kita pasif. Kasih karunia Tuhan itu nggak meniadakan tanggung jawab. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, kasih karunia-Nya itu akan mendorong kita untuk lebih baik, untuk bekerja lebih keras, untuk melakukan berbagai macam kebajikan, untuk meninggalkan dosa, untuk semakin membenci dosa, dan hidup sebagai hamba kebenaran. Itu menjadi kesukaan kita, dan itu adalah identitas baru bagi setiap kita. Nanti menarik kalau kita singgung Roma 6, Roma 5 ayat terakhir sama Roma 6. Ya, nanti aku akan ke situ, Bro. Nah, terakhir, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, hebatnya Rasul Paulus ini, ya kan? Jadi di tengah hebatnya dia, kita nggak bisa pungkiri lah bahwa Rasul yang satu ini luar biasa cerdasnya, ya kan, keberanian dia, spirit dia dalam memberitakan Injil, sampai pada akhirnya dia dibunuh pada masa pemerintahan Nero dengan cara dipancung kepalanya. Kita bisa melihat betapa luar biasanya pengabdiannya bagi Kristus dalam pemberitaan Injil. Ini orang yang hebat. Tetapi di tengah hebatnya dia menyadari bukan karena dia hebat, tetapi karena kasih karunia Allah yang menyertai dia. Wah, ini luar biasa. Mengerikan. Sadis. Orang kalau memahami ini benar, nggak ada ruang bagi dia untuk menyombongkan diri. Iya. Karena semua karena kasih karunia Tuhan aja. Iya, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau bahkan sampai hari ini pun, ya, kita masih tetap ada masalah yang belum ditolong oleh Tuhan. Iya, percayalah begitu. Kayaknya Tuhan nggak jawab nih doaku nih. Kayaknya pergumulanku nggak selesai. Sakitku pun nggak sembuh-sembuh. Iya. Usahaku nggak bangkit-bangkit. Iya. Keluargaku kayaknya kenapa miskin terus misalnya. Iya. Percayalah di tengah kesusahan itu ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kita dan bisa Dia mengubah kehidupan kita lewat semua masalah itu. Kalau nggak berubah? Kalau nggak berubah, situasi kita nggak berubah gitu misalnya. Ya, poinnya adalah kalau kita percaya, nanti kita bisa buka ayat ini menarik sekali ya. Bro, minta tolong bro. Kok saya tiba-tiba lupa ayatnya ya? Saya jelaskan dulu ya. Coba. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus dan kita membiarkan Injil untuk mendrive cara pandang kita, maka kita tahu bahwa kasih karunia itu pasti bekerja untuk mendatangkan perubahan. Jadi anugerah itu nggak mungkin sia-sia. Walaupun secara faktualnya, secara faktanya, kitanya berarti yang gagal, bukan kasih karunia Tuhan.
Kitanya yang gagal melihat cara kerja dari kasih karunia Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi nggak ada sesuatu yang tidak bisa diterobos oleh kasih karunia Tuhan. Semiskin apapun kita, separah apapun keadaan kita, sebobrok apapun kita, sejahat apapun kita, tidak pernah kasih karunia itu gagal untuk menyelesaikan ini semua. Gitu bener. Itu prinsip dari kasih karunia. Sip, mantap nih. Ini penjelasan yang menurut aku sangat mendalam. Tapi aku mau masuk ke contoh-contoh case di mana orang bicara tentang kasih karunia itu tadi kalau Diksi Brother itu adalah orang gagal memahami kasih karunia, memahami prinsipnya. Ada satu peristiwa, ada satu case dan bahkan ini juga digunakan oleh orang-orang hyper grace lah bisa dikatakan begitu. Ketika memandang kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Tadi Brother sudah singgung Roma pasalnya yang ke-5 itu. Kita ambil contoh case bahwa di mana semakin kita melakukan dosa, semakin kasih karunia Tuhan itu semakin besar. Ya. Disebabnya nggak perlu lagi lah bertobat. Kasih karunia Tuhan itu lebih dari segalanya. Nanti sebelum aku masuk ke memversuskan dengan hukum Taurat. Tapi coba kita elaborasi dulu terkait dengan Roma pasal 5 ini supaya juga ayat 20 supaya juga jemaat Tuhan seperti Titus tadi juga belum kita buka tidak menghina kasih karunia Tuhan itu dengan cara tidak menghidupi kasih karunia itu. Orang katanya kita mau ini juga konsekuensi logis dari pemikiran bahwa mau berdosa apapun kita, kasih karunia Tuhan itu selalu akan menghapus dosa kita. Itu kan kesalahpahaman lah. Nah, aku mau mulai dengan begini, Brother. Boleh. Bahwa tidak jarang Paulus menjawab berbagai macam kesalahpahaman dengan membuat surat, tapi dalam bentuk dialog. Dialog, oke. Nah, kayak case yang berangkat Roma 5 ayat 20 tadi. Boleh tampilkan ayatnya sama Bro, Titus ya. tolong bro. Sama nanti Titus. Roma 5 ayat 20. Roma 5 ayat 20. Nah, Paulus ini menurut saya bukan hanya cerdas tapi kreatif gitu loh dalam menyelesaikan sebuah masalah. Iya, karena dia juga filosofi juga, benar. Luar biasa. Oke. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, ini menarik, Brother. Jadi Paulus itu kan hendak menegaskan bahwa kasih karunia itu bagaimanapun lebih besar dari kesalahan atau dosa kita. Tidak pernah dosa itu lebih besar dari kasih karunia. Oke. Jadi kasih karunia itu bukan hanya lebih kuat tapi lebih berlimpah. Nah, kalau kasih karunia itu lebih berlimpah, maka tidak mungkin nih kasih karunia itu tidak memulihkan kehidupan kita. Tetapi begini, masalahnya pada waktu itu ada orang-orang yang beranggapan karena anugerah Tuhan itu selalu ada untuk kita dan lebih besar daripada kesalahan kita, ya udah kita merdeka aja untuk berbuat dosa. Iya. Nah, ini kan kekonyolan. Ini sebuah bentuk kesalahpahaman. Atau juga nanti Tuhan minta ampun. Iya, kalau kita pada akhirnya lagi. ketika berdosa, sebejat apapun kita Tuhan pasti ampuni, ya udahlah. Ngapain kita takut untuk berbuat dosa? Berbuat dosa aja sebanyak-banyaknya. Iya. Toh ketika makin berbuat banyak dosa, kita makin diampuni. Ya udah. Makin besar kasih karunia Tuhan. Iya, ya udah kita sebebas-bebasnya hidup ini. Enggak begitu bentuk pemahaman yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Dijawab oleh Paulus. Aku tadi pikir Brother bilang nggak begitu Fulgoso. Dia mau ngomongin itu tadi. Nah, Paulus jawab kan di ayat 1 dari pasal yang ke-6, Roma 6 ayat yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Apa jawaban Paulus dalam ayat 2? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi, kita harus memahami identitas kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus. Sebagai orang yang sudah dalam Kristus. Jadi cara hidup terus-menerus dalam dosa itu bukan cara hidup dari orang-orang yang sudah dalam Kristus, yang sudah memiliki identitas baru. Wow. Orang yang sudah dalam Kristus akan membenci dosa. Yang mati bagi dosa tadi. Iya, mati bagi dosa. Kan apakah kalian tahu bahwa semua yang telah dibaptis dalam Yesus Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dia mati karena kesalahan kita, karena dosa kita. Bagaimana mungkin kita bisa menghidupkan dosa saat Tuhan mati untuk menebus dosa kita? Oleh karena itu,
kita harus memahami diri kita telah mati terhadap dosa dan hidup di hadapan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nggak mungkin lagi kita menghambakan diri kita pada dosa saat kita sudah menghamba pada Yesus Kristus. Itu udah dua hukum yang berbeda yang bertolak belakang gitu loh. Jadi kesukaan kita adalah hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Inilah hakikat kita sebagai orang yang telah memiliki identitas baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita dengan segala kehidupan yang lama itu telah ditanggalkan harusnya. Oke, jadi kalau ada orang mengaku Kristen tapi hidupnya masih doyan berbuat dosa, itu berarti dia belum memahami kasih karunia dengan benar ya Pak? Iya. Ya, kita bisa berkesimpulan seperti itu. Karena begini, nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin kita sebagai orang yang telah di dalam Kristus dan benar-benar percaya kepada Yesus masih doyan terhadap dosa. Ya, istilah itu saya rasa bagus sekali. Atau bahasa lainnya adalah terus-menerus hidup dalam dosa. Bukan berarti orang yang sudah dalam Kristus tidak bisa hidup dalam dosa. Nah, itu bagus. Kita bisa jatuh dalam dosa tapi tidak bisa terus-menerus hidup dalam dosa. Itu jadi salah paham juga yang di Yohanes itu loh, benar. Orang berpikir bahwa siapa yang di dalam Kristus sudah tidak lagi berbuat dosa. Ada kan teks itu? Ya. Itu salah paham juga tuh. Jadi, kalau sudah Kristen udah nggak mungkin nih bikin dosa. Ya kan? Kata yang digunakan present kan, terus-menerus. Ya kan? Jadi jelas di situ harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Present yang tenses yang digunakan adalah kala kini. Jadi orang yang dalam Kristus tidak bisa terus-menerus, bukan tidak bisa berdosa. Kita bisa berdosa, jatuh dalam dosa, meskipun kita sudah ada dalam Kristus. Tapi kalau kita terus-menerus hidup dalam dosa, itu menunjukkan bahwa kita nggak sungguh-sungguh dalam Kristus, nggak memahami, nggak memahami esensi dari kasih karunia Tuhan itu, gitu loh. Gitu kan. Oke. Sama dengan Titus pasal 2 ayat 11 dan 12 yang tadi berada singgung. Jadi Paulus hendak membukakan mata setiap orang yang telah percaya kepada Yesus. Kasih karunia itu diberikan bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Gitu loh. Kasih karunia Tuhan itu justru membuat semangat kita hidup kudus itu makin kuat gitu loh. Titus 2 ayat 11 dan 12, Bang Li. Boleh. Makanya kan gue bilang tadi bro, siap-siap ayat pasti banyak keluar nih. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, lagi-lagi kita disadarkan, brother. Keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Keselamatan karena kasih karunia Tuhan maksudnya adalah bukan karena ada sesuatu yang baik yang kita lakukan, Tuhan menerima kita, tapi karena memang kasihnya bagi kita. Sederhana. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkata begini, why bad things? Like why bad things to happen to good people. Itu salah dong berarti. Karena nggak ada yang baik sebenarnya kan? Atau gimana? Poinnya begini. Sebagai orang yang telah ada dalam Kristus, kita nggak akan pernah mempersoalkan yang namanya dalam tanda petik penderitaan dengan pertanyaan seperti itu. Mengapa hidupku menderita? Mengapa orang baik loh? Mengapa hidupku penuh dengan kesusahan? Kalau kita benar-benar membaca dan mempercayai Injil, kita bisa lihat kok bahwa Alkitab nggak pernah mengatakan kehidupan orang yang dalam Kristus tanpa penderitaan. Tapi sebaliknya kalau kita baca 1 Petrus 4 ayat 12 dan seterusnya, itu bicara tentang penderitaan kita sebagai pengikut Yesus. Jelas sekali gitu loh. Bahkan Yesus sendiri kan jelas mengatakan sangkal diri pikul salib itu bicara tentang apa? Penderitaan kita sebagai pengikut Yesus. Jadi kalau kita benar-benar percaya kepada Alkitab, maka menjadi salah kita kalau berpikir seperti itu. Justru sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan dong bahwa kita adalah anak Tuhan dengan kita nggak gampang menyerah dengan keadaan kita sesulit apapun, dengan kita bertahan, dengan kita hidup bagi kemuliaan Tuhan di tengah kesukaran sekalipun, di keadaan apapun, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus dengan kita bertahan dan fight dengan semua keadaan kita. Itu bukti bahwa kita adalah anak Tuhan. R.C. Sproul pernah bilang bahwa kenapa ada orang berpikir bahwa ada orang baik yang selalu mengalami keburukan demi keburukan atau kejahatan demi kejahatan. Sebetulnya kan nggak ada yang baik. Yang baik itu cuma satu, cuma Yesus. Yang mengalami hal yang buruk padahal dia orang baik. Karena pada dasarnya kita semua manusia orang jahat. Jadi wajar lah kalau kita kena sesuatu yang buruk katanya. Nanti kita bisa bahas Markus 10 ayat 17. Kan gini, brother. Gimana? Bisa brother elaborasi? Tadi kan sempat kita ada
diskusi di luar terkait dengan Charles Stapleton ya. Iya, Charles Stapleton. Ya, jadi terkait dengan kasusnya bagaimana dia kecewa terhadap Tuhan dan menganggap pada akhirnya Tuhan tidak ada hanya karena penderitaan yang dialami oleh orang miskin di Afrika.